Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian kitab rutin pada subuh. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah Alfiyah ya Ibnu Malik. Dan sekarang masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang huruf jar ya. Di bait ke 364. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di PDF di jilid ketiga ya. Jadi jilid ketiga di awal. Huruful jar, huruf jar, haka hurufal jarri wahia jadi wahia min ila hatta khala hasya ada fi an ala muz munzuru ballamu kai wawun wata wal kafu wal ba'u wala alla wa mata. Ya, jadi inilah huruf jar, ya huruf-huruf jar yaitu wahia itu yaitu min ila hatta khala hasya ada fi an ala muz mundu ruba alam maksudnya li kae wawun wata dan ta wal kafu ya ka wal ba'u bi wala ala dan mata. Nah ini ada 20 ya di dalam bait ini disebutkan ada 20 huruf jar. Banyak maksudnya. Iya. Jarang dipakai, tapi yang dipakai. Nanti ada yang jarang dipakainya ya, ada yang syadnya. Hadil huruful ishrun ya. Huruf-huruf yang 20 ini kulluha mukhtassatun bil asma. Seluruhnya itu ya khusus ya dengan isim. Artinya khusus bersambung dengan isim, setelahnya isim. Kata huruf jar adalah ciri isim. Wa hiya ta'malu fihal jarra, dan dia ya seluruh huruf-huruf ini beramal padanya ya dalam memajrurkan, beramal pada isim-isim itu hanya kembali ke asma ya memajrurkan. Wa taqaddamal kalamu, dan telah terdahulu pembicaraan ala khala wa hasya wa ada ya atas khala hasya dan ada fil istisna ya dalam pembahasan istisna, di mana khala hasya ada ini termasuk adawatul istisna, pengecualian. Yaitu dia bisa dianggap fiil ya. Makanya kalau dianggap fiil setelahnya mansub. Ya, misalnya hadaratul labu khala aliyan. Hasya aliyan, ada aliyan. Atau juga bisa dianggap huruf jar ya. Itu hadaratul labu khala aliyin. Hasya aliyin, ada aliyin. Kecuali kalau dimasuki oleh ma, yaitu untuk khala dan ada. Kalau hasya tidak bisa dimasuki oleh ma. Kalau dimasuki oleh ma berarti dia harus dianggap fiil. Ya, misalnya hadaratul lab ma khala aliyan. Tidak boleh dibaca ma khala aliyin. Ma ada aliyan.
Nah, itu sudah dibahas ya di pembahasan istisna. Silahkan di murojaah lagi ya, di rekamannya ada di YouTube. Wa qala man dzakara kai wa la'alla wa mata fi hurufil jar. Dan sedikit orang yang menyebutkan kai ya, kai wa la'alla wa mata dan mata fi hurufil jarri dalam huruf jar. Makanya yang kai, la'alla dan mata itu sangat jarang orang menggunakan sebagai huruf jar. Ya, tadi yang apa namanya? Kae ini ya, kae, la'alla dan mata. Ini tiga ini jarang. Sedikit ya orang yang menyebutkan. Makanya tadi jarang digunakan. Ya, lalu dibahas yang jarang ini, tiga yang jarang ini, kapan dia penggunaannya? Fa amma kai, adapun kai, nah ini yang pertama kai, fatakunu harfa jarrin fi maudi'ain. Maka dia menjadi huruf jar pada dua tempat. Aha ahadihima ini badal ke maudi'aini. Ya ahadihima yang pertama, idza dakhalat alama al-istifhamiyah. Ya, kalau masuk ke dalam ma yang untuk istifham, jadi pertanyaan, apakah? Ya, nahu contoh kaimah. Ya, kaimah. Ya, kai ini artinya ai limah. Limah kenapa gitu. Untuk apa? Kenapa? Gitu ya. Wama dan ma istifhamiyah, dia istifham jadi pertanyaan. Majruroh dalam keadaan majrur ya fi mali jarin karena ma di sini isim mabni. Istifham ini isim mabni. Wahudifat alifuha dan dihilangkan alifnya. Ya asalnya kan lima ya atau kaima asalnya ma ada alifnya. Lalu alifnya dibuang li duhuri harfil jari karena masuknya huruf jar. Ya alaiha atasnya. Waji'a ya bil ha'i lalu didatangkan dengan huruf ha li sakti untuk sakti ini namanya ha saktah. Saktah maksudnya untuk berhenti. Ya artinya untuk bisa wakop gitu ya limah. Nah kalau tanpa ha lima jadi nanggung begitu. Lima jadi nanggung sehingga disaktahkan dengan ditambah huruf ha jadi lima. Kaimah. Jadi kaimah ini kai di sini artinya juga adalah li ya. Jadi untuk apa? Masuk ke huruf jar. Apa namanya? Masuk ke isim ya. Dia sebagai huruf jar yaitu kepada ma istifhamiyah. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua asani yang kedua ya tempat yang kedua digunakannya kai ya, sebagai huruf jar yang masuk ke dalam isim. Qauluka ya perkataanmu jitu kai ukrima zaidan. Ya, aku telah datang ya agar atau untuk memuliakan Zaid atau agar aku memuliakan Zaid. Ya, ukrima kai ukrima. Ini ukrima ya. Fa ukrima itu fi'lun mudhari'un mansub. Adalah fi'il mudhari' mansub bi'an dengan an ba'da kai setelah kai. Ya, nah ini sebetulnya di sini ada hilaf ya, ada perbedaan pendapat antara mazhab Basra dan mazhab Kufah, yaitu yang berkaitan dengan al-adawatun nasibah. Ya, adat-adat yang memansubkan ya apakah kai itu adalah adawatun nasibah yang
memansubkan ya langsung. Ya, kalau menurut mazhab Kufah itu kai itu termasuk adawatun nasibah jadi langsung kai ukrima ya, kai ukrima. Jadi ukrima mansub oleh kai. Jadi langsung kainya yang dianggap sebagai yang memansubkan. Nah, sedangkan menurut mazhab Basro, kai tidak termasuk adawatun nasibah, tetapi yang memansubkan itu adalah an yang dibuang. Ya, an yang dibuang itu apa namanya? Berarti kai an ukrima asalnya itu. Ya. Jadi sebenarnya menurut mazhab Basrah itu yang memansubkan hanya 3 ya kalau tidak salah, yaitu an, lan, izan ya kalau tidak salah. Cuma 3. Jadi yang lainnya sebetulnya ada an yang dibuang. Ya, seperti kae, lam kae, li ukrima misalnya. Li ukrima itu asalnya adalah li'an ukrima. Jadi bukan li-nya langsung. Jadi ada an yang dibuang. Karena nasab tadi Ustaznya Ya, banyak. li'an ukrima asalnya begitu. Begitu juga lamul juhu dan hatta yang memansubkan ya. Misalnya maka anallahu liyu'adzibahum. Ya, asalnya maka anallahu li'an u'adzib apa li'an yu'adzibahum. Adaan yang dibuang. Begitu juga hatta. Ya, hatta ya'tiyallahu misalnya. Hatta an ya'tiyallahu. Asalnya adaan yang dibuang. Nah, ini menurut mazhab Basroh. Nah, makanya di sini dijelaskan ya kai ukrima di sini ada an mansub bi an dengan an. Ya, an yang dibuang. Berarti ini berdasarkan mazhab Basroh. Jadi fi'lun mudhari'un mansub bi an ba'da kai. Jadi asalnya kai an ukrima. Wa an dan an wal fi'lu al muqaddaron dan fi'il yang di apa namanya kedua-duanya yaitu an dan ukrima ya. Jadi an ukrima ya an dan ukrimanya itu kedua-duanya diperkirakan bimasdarin majrur dengan masdar yang majrur. Jadi an di sini juga disebut sebagai an masdariyah. Jadi yang bisa mengalihkan bersama fi'il di depannya menjadi masdar. Ya, jadi an ukrima ya bisa ditakwilkan, dialihkan. Asalnya adalah kai ikrom gitu ya. Wa takdir itu kai ikromi ya gitu. Jadi an ukrima itu bisa ditakwilkan kepada masdarnya menjadi ikrom. Ikrom kan masdarnya. Akrom ayukrimu ikrom. Ya, jadi bisa dianggap secara asal dia isim. Nah, berarti kai di sini masuk ke isim kan begitu. Masuk ke isim dan dia memajrurkan kai ikromi zaidin. Majrur ya, kai ikromi zaidin. Nah, ini ya tempat yang kedua kai menjadi huruf jar. Memajrurkan ya walaupun dia majrurnya takdirian ya. Jadi tidak secara langsung, tidak secara zahiron. Ya, takdirian. Itu ya li ikromi zaidin. Nah kai di sini mananya li sama dengan yang tempat yang pertama tadi, yaitu untuk atau untuk menunjukkan alasan ta'lil ya. Wa amma kemudian yang kedua ala ini yang huruf-huruf jar yang tadi jarang digunakan ya, dijelaskan penggunaannya kapan saja. Yang pertama itu kai. Kemudian yang kedua ya yaitu la'alla ya. Wa amma la'alla
Sini dijelaskan dan adapun la'alla fal jarru biha lughatu uqailin. Ya, dan dia termasuk huruf jar yang memajrurkan ya dengannya dengan la'alla itu adalah lughat uqail ya, bahasa uqail. Nah, jadi ini tidak digunakan oleh semua orang Arab, semua kabilah ya, tetapi dia khusus ya digunakan oleh Uqail, kabilah Uqail. Ya, di sini sebetulnya yang di kitab saya ini ada syair ya sebelumnya, bait sebelumnya ini langsung la'alla abil migwar ini ya, migwari minka qaribu. Asalnya itu la'allallahi apa namanya? Faqultu du'u ukhra warfa'is sauta da'watan la'alla abil migwari minka qaribu. Ya. Bait ini milik Ka'ab bin Sa'ad al-Ghanawi ya. Ya, yaitu faqultu maka aku katakan ud'u ukhra, panggil yang lain, warfa'is sauta da'watan dan tinggikan suaranya ya dalam memanggil. La'alla abil migwari ya. La'alla di sini ya artinya sama dengan la'alla yang biasa. Ya, semoga. Ya la'alla ya, semoga abil migwar nama orang. Minka ya darimu ya qaribu dekat. Ya dari sini la'alla ya la'alla menjadi huruf jar sehingga abinya majrur. La'alla abi. Abi majrur oleh la'alla. Ya, majrur tanda majrurnya apa? Pak Imran? Bukan darah, Ustaz. Enggak, tanda majrurnya apa ini? Mana itu? Abi. Oh, ada majurnya. Kalau di situ mah karena Lupa ada lagi. kaki. Ya, iya Ada itu mutadaroh, Ustaz. ini apa Mutadaroh, namanya? Ustaz. Ya ya, tanda Ya, majrurnya ya huruf ya. mutadaroh, Ustaz. Kenapa? Karena ini termasuk isim Isim apa tuh? asmaul hamzah. Iya, iya. Asmaul Abi. hamzah. Ya. Oke, itu yang apa namanya la'ala ya. Penggunaan la'ala ini untuk bahasa ukail saja seperti dalam syair. Nah, kemudian ada juga ya wa qauluhu dan perkataannya dalam syair juga ya, yaitu syairnya tanpa dinisbatkan kepada siapa pe- apa namanya pemiliknya. Ya disebutkan di dalam berbagai kitab ya Daul Masalik ya Al-Jinni Jawahirul Adab dan sebagainya. Ini disebutkan la'allallahi ya lihat la'allallahi semoga Allah. Allah di sini ya lalu Allahi majrur oleh la'allallahi. Jadi ini memajrurkan. Semoga Allah faddalakum alaina ya melebihkan kalian atas kami bisyai dengan sesuatu anna ummakum syarimu bahwa ibu kalian itu syarimu ya syarimu itu minan nisa alati tahada maslakaha ay maslakul baul wa maslakul ghaid au al anful ladzi kutiat arnabatu ya dari perempuan yang lubang kencing dan lubang apa namanya buang air besarnya itu bersatu atau hidung yang terpotong apa namanya ujungnya itu ya itu makna dari syarimu. Ya Allah alam ini syair harus dilihat ya ininya siaknya maksud kalau untuk menjelaskan yang jelas kita tidak membahas maksud yang lebih jauh dari syairnya kita hanya mengambil syahid ya mengambil apa namanya bukti atau contoh dari syair tersebut yaitu la'alla ya la'alla yang menjadi huruf jar
Sehingga di sini la'allallahi. Allahinya majrur oleh la'alla. Dan ini merupakan bahasa Uqail tadi ya. Tidak pada semua kabilah bahasa Arab. Orang Arab. Wa abil migwar. Nah, abil migwar itu ya maksudnya irobnya, kedudukan irobnya. Wal ismul karim dan juga ismul karim maksudnya adalah Allah ya. Jadi Abdul Jalalah ya. Mubtada'an dua-duanya adalah mubtada. Jadi tadi yang di syair yang pertama yaitu disebutkan la'alla abi lil abil mighwar minka qaribu. Nah, abi ini dia walaupun majrur oleh la'alla tapi punya kedudukan sebagai mubtada. Karena la'alanya ini tambahan saja. Ya qaribunya itu khobarnya. Ya, jadi abi ya abil mighwar abinya mubtada walaupun dia secara lafaz majrur oleh huruf jar. Begitu juga Allah ya mubtada ya khobarnya faddalakum. Ya Allah faddala khobarnya jadi khobar jumlah fi'liyah. Khobaron adalah khobar. Wala'alla harfu jarin zaid. Nah, la'alla ini adalah huruf jar tambahan dakhala alal mubtada yang masuk ke dalam mubtada fahuwa kalbai fi bihasbika dirhamun. Ya. Dan dia seperti huruf ba pada contoh bihasbika dirhamun. Jadi huruf ba-nya zaidah tambahan saja. Ya, karena bihasbika dirhamun asalnya adalah hasbuka dirhamun. Ya, hasbuka dirhamun. Jadi hasbunya mubtada asalnya dirhamun. Khobarnya ya hasbuka ya dirhamun. Jadi hasbunya mubtada ya marfu dirhamun khobar lalu dimasuki oleh bi jadi bihasbika. Nah, dia tetap punya kedudukan marfu ya khobar sebagai mubtada. Begitu juga la'alla abil migwari minka qoribu asalnya abul migwari minka qoribu. La'allallahi faddalakum asalnya Allahu faddalakum. Ya, jadi itu yang kedua la'alla. Ya, kemudian yang berikutnya ini pengucapan atau pembacaan la'alla ya wa qadru ya ala lugati haula dan sungguh telah diriwayatkan berdasarkan bahasa mereka ya tadi bahasa Uqail fi lamihal akhiro al kasru wal fathu pada lam yang terakhir la'alla pada lam yang terakhir itu dikasroh dengan kasroh dan fathah berarti maksudnya berarti dibaca bisa la'alla bisa la'alli ya jadi dikasrohkan dalam terakhir bisa fathah bisa kasroh pada bahasa mereka tentu ya bukan pada mayoritas bahasa Arabnya. Waruya aidon hadful lamil ula dan diriwayatkan juga dihilangkan lam yang pertama fatakulu kamu katakan alla jadi la-nya dihilangkan lam pertama menjadi alla saja bifathil lam wa kasriha juga dengan memfathahkan lam dan mengkasrohkannya bisa alla bisa alli begitu jadi untuk pembacaan la bisa la'alla la'alli alla dan alli. Ya, begitu. Itu Allah ya. Kemudian berikutnya mata. Wa amma mata. Dan adapun mata. Mata. Tapi nanti maknanya bukan makna kapan ya. Pertanyaan kan untuk yang biasa kan mata itu artinya kapan ya.
Tapi di sini yang menjadi huruf jar ini ya juga khusus ya, wa amma mata fal jaru biha lughatuhu zail. Ya, jadi dia memajrurkan mata itu adalah bahasa Huzail, khusus kabilah Huzail saja. Tapi matanya bermakna min, dari. Bukan bermakna kapan, tapi dari. Beda jauh. Ya. Ya, min kalamihim, di antara perkataan mereka adalah akhrajaha mata kummihi. Ya, dia mengeluarkannya mata. Nah, mata di sini ai min kummihi. Yuriduna min kummihi. Mereka memaksudkan min kummihi. Ya, dari kum. Kum itu lubang lengan baju ya. Jadi kum itu lubang lengan baju. Kan baju di tangan apa? Ada lubang. Tangan itu ada lubang kan di sini. Nah, Ya, itu namanya kum. Jadi mereka dia mengeluarkan dari kumnya, dikeluarkan dari kum. Itu namanya kum. Wabinu qauluhu, di antaranya perkataannya syaribna bima'il bahri thumma tarafa'at mata lujajin khudrin yalahunna naiju. Ya, bait ini milik Abi Zu'aib Al-Huzali, kan bahasa apa Huzail ini ya, Al-Huzali penyairnya juga dari kabilah Huzail. Ya. Syaribna, ini syair, syaribna bima'il bahri, mereka perempuan meminum air laut. Ya, syaribna ma'al bahri, bima'il bahri maksudnya syaribna ma'al bahri, bi-nya tambahan. Tarafa'at taso adat, ya, jadi naik mata lujajin. Lujaj di sini adalah sebagian besar air, ya, khudrin yang hijau, lahunna naiju, ya, mereka memiliki suara yang tinggi, ya. Jadi ini adalah bahasa apa namanya, majas ya mungkin. Yang jelas kita ambil syahidnya yaitu mata lujajin. Nah, mata lujajin di sini mata lujajin majrur oleh mata. Berarti mata di sini adalah huruf jar yang memajrurkan dan maknanya adalah min. Ini mata lujajin, min lujajin. Ini bahasa Huzail ya. Masing-masing punya pola ya gitu. Wasayatil kalam ala baqiyatil ishrin inda kalamil musannifi alaiha, dan akan datang pembicaraan terhadap sisa yang 20 tadi. Jadi ini cuma dibahas 3 ya, baru 3 yang jarangnya. Ya, yaitu apa tadi? Kai, la'ala dan mata. Ya, yang lainnya akan dibahas pada tempatnya. Walam ya'udda al-musannifu fi hadzal kitab, dan musannif Ibnu Malik tidak memasukkan dalam kitab ini laula ya, min hurufil jar, kata laula. Kalaulah tidak, laula dan termasuk huruf jar, wa dzakaroha fi ghairihi, dan beliau menyebutkannya di yang lainnya, maksudnya di kitab yang lain, di kitab beliau yang lain. Jadi ada laula tambahan lagi. Wa madhabu Sibawayh, madhab Sibawayh annaha min hurufil jar, bahwa dia adalah termasuk huruf jar, laula itu. Lakin la tajuru ilal mudmar, ya, la tajuru ilal mudmaro, tetapi tidak memajrurkan kecuali domir. Fatakulu, maka kamu katakan laulaya, kalaulah tidak ada saya. Walaulaka, ya, laulahu. Falia wal kafu wal ha inda Sibawayh majruratun bilaula. Ya, jadi ini kan domir ya. Kalau domir kan mabni ya, tapi dia punya
fi mahali jarin, kedudukannya majrur oleh laula. Begitu, karena dianggap sebagai huruf jar. Wa za'amal akhfash, dan Akhfash mengira, berkeyakinan, annaha fi maudhi'i raf'in lil ibtida'i, bahwa dia ya maksudnya adalah domir-domir setelah laula itu dalam kedudukan marfu ya rofa dengan ibtida, artinya dia menjadi mubtada. Wa wudi'a domirul jarri maudhi'a domiri raf'i, dan ditempatkan domir jar di tempat domir rofa ya. Falam ta'mal laula fiha syai'an, kalaulah tidak beramal padanya sedikit pun, kama la ta'malu fi zahir, sebagaimana tidak beramal dalam yang zahir. Jadi kalau Akhfash berbeda dengan pendapat Sibawayh. Kalau menurut Akhfash tetap marfu domir itu ya menjadi mubtada, sama dengan kalau setelahnya zahir. Laula Zaidun, ya kan? Laula Zaidun la ataituka ya, la ataituka. Kalaulah tidak ada Zaid, saya akan mendatangimu. Zaidun di sini marfu. Jadi mubtada. Jadi laulanya tidak beramal. Zaidunnya menjadi mubtada. Jadi laula khusus domir saja. Kalau masuk ke domir ya, nah domirnya itu majrur. Laulanya dianggap huruf jar menurut Sibawayh. Ya karena mabni Ustaz. Ya bukan karena mabninya. Memang seperti itu. Itu menurut Sibawayh dan juga Ibnu Malik ya di dalam kitab lain. Wajah amal mubarid ya, mubarid berpendapat, berkeyakinan, anna hadza tarkiba, bahwa tarkib susunan ini, akni laulaka, tarkib susunan kata laulaka, wa nahwahu, ya ini atopnya ke hadza ya, hadza mansub oleh anna, berarti wa nahwahu. Dan yang semisalnya, lam yarid min lisanil arab, tidak terdapat ya dari lisan orang-orang Arab, wahwa mahjujun, ya ini dibantah ya dengan hujah, ya bisubuti dzalikanhum, dengan adanya tetapnya hal itu dari mereka. Ya, kalau menganggap ini dikatakan oleh orang Arab atau tidak, ya lihat ada tidak buktinya, bukti perkataan mereka ada atau tidak. Nah buktinya ada. Ya buktinya ada. Ya menurut Ibnu Aqil pendapat Mubarid ini lemah, berarti karena menyalahi ada buktinya. Ya yaitu atutmi'u fina man araqa dima'ana, ya, atau apakah engkau berharap pada kami ya orang yang menumpahkan darah kami, walaulaka, laulaka, kalaulah bukan karena engkau, lam ya'rid ya li ahsabina hasan, ya tidak nampak bagi hasab kami, ya bagi nasab ya, hasab kami kebaikan. Jadi sini ada laulaka ya, buktinya ada dalam perkataan orang Arab ya, yaitu perkataan laulaka. Ini tidak dinisbatkan kepada siapapun. Syair ini disebutkan di banyak kitab ya, Al-Insaf, Jawahirul Adab, Syarah Asmuni ya, Syarah Mufassal, Lisanul Arab. Wa qauluhu, dan perkataannya di dalam syair lain,
Wa kam mautinin laulaya. Ya, berapa banyak mautinin, ya, tanah air laulaya kalau tidak ada saya, kalau bukan karena saya. Tihta kama hawa. Kamu binasa, ya, sebagaimana jatuh bi ijramihi dengan fisiknya, min kunnatin niki munhawi, ya, dari puncak gunung, ya, munhawi, ya, jatuh, yang jatuh seperti jatuhnya kepala dari puncak gunung. Kalau bukan saya, nah ini yang jelas syahidnya adalah laula, ya, ada. Jadi laula sebutkan setelahnya domir. Jadi ada, ya, dalam perkataan orang Arab. Ya, ini adalah syair milik Yazid bin Hakam. Ya, dalam berbagai kitab, ya. Hikam fil Azhiyah, Hizanatul Adab, ya, Duror, Siru Sinaatil I'rab, Syarah Abiyat Sibawai, Syarhul Fasl, dan sebagainya, banyak. Nah, itu iwas sekalian, kita cukupkan, ya, sampai situ. Ya Allah, untuk pertemuan sekarang sampai bait yang ke berapa tadi? 365, ya, jadi 2 bait. Ya, jadi ini baru membahas tentang 3, ya, dari 20 huruf jar, ya. Gitu, dan juga tambahannya yaitu laula. Begitu. Sampai di situ barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Kang Anur. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Kepada ikhwah yang ingin bertanya, dipersilakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ustaz. Ya, Pak. Kalau masdar tambahan berarti masdar muawal, Ustaz, ya? Ya, masdar muawal. Dari asalnya an dan fiil setelahnya. Ya. Itu masdar muawal. Sudah. Ya. Baik. Jadi alfiah ini untuk memperluas lagi, ya, pembahasan kita, karena kita tahu kan huruf jar itu asalnya baru 9 kan. Iya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali, kan gitu. Ya. Dengan pembahasan alfiah ini kita menjadi lebih luas. Ada 20, bahkan ada tambahan lagi 21 huruf jar. Tapi memang tidak semuanya digunakan secara populer, ya. Ada yang jarang, ada yang khusus untuk kabilah tertentu, begitu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah sekalian, kajian untuk pembahasan syarah Alfiah Ibnu Malik dicukupkan pagi hari ini. Terima kasih kepada ikhwah yang telah hadir mengikuti kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, kemudian juga menambah ilmu tentunya, dan tentunya juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja ikhwah yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.